Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya, Herwahyu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran PKWU, khususnya kelas 10 di semester 2. Aspek yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah aspek pengolahan dengan materi pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah kompetensi dasar 3.7, yaitu memahami perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani. Dalam perencanaan usaha, terdapat sumber daya usaha yang harus dikelola oleh seorang wirausaha. Sumber daya usaha itu sering dikenal dengan sumber daya usaha 6M. Apa itu sumber daya usaha 6M? Mari kita pelajari satu persatu ya. Sumber daya usaha 6M itu terdiri dari 6 komponen. Yang pertama ada man, manusia. Yang kedua ada money, uang. Yang ketiga ada material atau bahan baku. Yang keempat ada machine atau peralatan, mesin. Yang kelima ada method, cara kerja. Dan yang terakhir, yang keenam ada market atau pasar. Untuk mempelajari lebih lanjut, kita bahas satu persatu. Dari yang pertama, ada man atau manusia. Manusia merupakan orang yang melakukan dan menggerakkan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Bisa merupakan pemilik usaha maupun karyawannya atau tenaga kerja. Unsur manusia terdiri dari yang pertama, jumlah yang sesuai kebutuhan dan formasi. Artinya, setiap usaha tentu berbeda-beda jumlah kebutuhannya. Ada yang jumlah karyawannya sedikit, itu sudah cukup untuk efisiensi kerja. Ada juga yang memerlukan jumlah karyawan dalam jumlah banyak. Kemudian persyaratan kerja seperti pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan. Serta yang ketiga adalah komposisi. Komposisi seperti unsur pelaksanaan, pimpinan, administrasi, dan teknis. Selanjutnya, sumber daya usaha yang perlu dikelola oleh wirausahawan adalah money. Money atau uang merupakan salah satu unsur yang penting dalam mencapai tujuan selain manusia. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai suatu usaha. Semakin besar sebuah usaha, maka perputaran uangnya akan semakin besar. Untuk jenis usaha yang masih kecil, perputaran uangnya itu tidak terlalu banyak. Faktor uang harus diperhitungkan secara rasional untuk menghitung yang pertama, jumlah tenaga kerja yang harus dibayar. Yang kedua, bahan baku yang dibutuhkan. Yang ketiga, peralatan dan perlengkapan yang harus dibeli. Serta yang terakhir, hasil penjualan yang dicapai. Selanjutnya untuk sumber daya yang ketiga, itu ada material atau bahan baku.
Ketersediaan bahan baku untuk proses produksi yang diolah manusia menjadi produk layanan. Barang yang awalnya mentah akan diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dengan tenaga ahli, bahan baku tersebut akan menjadi produk dengan nilai yang lebih tinggi, lebih bermanfaat, dan lebih layak dijual, dan pada akhirnya akan menguntungkan. Dalam sumber daya material atau bahan baku dalam usaha pengolahan makanan awetan dari bahan hewani, itu ada daging, ikan, susu, dan telur. Ingat-ingat ya, ada daging, ada ikan, ada telur, dan yang terakhir susu. Sumber daya yang keempat itu ada mesin atau peralatan. Mesin mampu meringankan dan mempermudah unsur manusia dalam melaksanaan pekerjaan. Contohnya, untuk membuat barang, apabila kita kerjakan secara manual, mungkin akan memakan waktu yang lebih lama. Tetapi dengan bantuan alat, baik itu yang modern maupun tradisional, itu akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja dari sisi waktu maupun tenaga. Mesin digunakan untuk mengolah bahan baku material maupun untuk mempermudah proses produksi. Mesin harus diperhatikan performanya, karena pasti akan mengalami penyusutan atau penurunan fungsi. Ini jelas terjadi karena semakin sering alat itu digunakan, maka performanya akan menurun. Contoh mudahnya seperti ini, kita ambil pisau sebagai peralatan untuk pengolahan bahan baku hewani. Apabila pisau itu sering digunakan dan tidak dijaga ketajamannya, tidak diasah setiap hari, tidak dicuci setelah pemakaian, maka lama-kelamaan pisau tersebut akan menjadi tumpul. Hal ini mengakibatkan menurunnya performa dari pisau itu sendiri, sehingga dalam memotong daging itu akan kurang rapi misalkan, atau mungkin kurang cepat. Jadi setiap peralatan perlu di maintenance atau dijaga ya, atau dicek secara berkala terkait fungsinya. Kemudian untuk sumber daya yang kelima, ada metode atau cara kerja. Metode atau cara kerja akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masing-masing usaha, apakah itu yang berhubungan dengan produksi ataupun organisasi. Setiap bagian di dalam divisi-divisi usaha memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Tentunya di setiap divisi tersebut memiliki metode tersendiri atau cara kerja tersendiri. Masing-masing metode atau cara kerja yang dijalankan tentu selaras dengan divisi lain dan tujuan umum suatu usaha. Sumber daya yang terakhir ada market atau pasar. Pasar merupakan sumber utama sebuah perusahaan dalam memperoleh pendapatan. Permasalahannya adalah bagaimana cara mempertahankan pasar yang telah kita kuasai dari ranah kompetitor atau pesaing. Riset, strategi pemasaran, kualitas dan kuantitas, serta harga yang sesuai dengan selera dan daya beli pelanggan merupakan hal yang perlu diperhatikan. Itulah tadi 6 sumber daya usaha yang perlu dikelola dengan baik oleh seorang wirausahawan. Tentunya masing-masing dari komponen tadi, masing-masing dari sumber daya tadi akan saling melengkapi.
Jadi sebagai wirausahawan kita harus memperhatikan 6 sumber daya tadi dengan seksama. Untuk memudahkan dalam mengingat materi tadi tentang sumber daya 6M, marilah kita dengarkan lagu tentang sumber daya usaha. Sebelumnya mohon maaf bila suaranya kurang merdu, suaranya falas. Yang penting teman-teman bisa mengingat-ingat tentang sumber daya 6M. Sumber daya usaha ada 6 macamnya: man, money, method, mesin, material, and market. Itulah sumber daya usaha yang kita pelajari dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Ya, itulah tadi lagu tentang sumber daya usaha 6M. Mohon maaf sekali lagi jika suaranya kurang bagus, tapi semoga itu bisa membantu teman-teman semuanya dalam mengingat-ingat dan memahami tentang sumber daya usaha 6M. Untuk materi tadi saya ambil dari buku paket prakarya dan kewirausahaan SMA, MA, SMK, dan MAK kelas 10 semester 2 edisi revisi 2017 serta YouTube channel punya Dian Agung Sakti. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.